pepatah, ini juga kata pepatah juga, habiskan masa kamu di usia muda. Biasanya di pasar modal itu ada lomba apa dan gimana sih itu lombanya gitu? Selamat datang di podcast KSPM FEB Unur, tempat cerita Sobat Cuan. Halo Sobat Cuan. Halo. Balik lagi nih ke podcast spesial kita. Gimana nih podcast kita yang kemarin? Seru banget kan ngebahas tentang KSPM bersama trio Big Boss kita. Yap, sekali ini kita akan balik lagi untuk nemenin malam minggu kalian di segmen Show Me Your Pesona. Tell me everything you got. Nah, sebelum lanjut nih ke inti acara, aku mau nanya dong ke sobat-sobat cuan. Kalian pernah nggak sih pengen ikut lomba tapi nggak tahu lomba apa aja sih yang ada di pasar modal? Nah, kalau kalian relate nih sama pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku sebutin, nah wajib banget nih untuk kalian tonton podcast ini sampai akhir. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi biar makin sayang, yuk kenalan sama aku. Kenalin, aku Rani Dewi sebagai Ketua Bidang Humas di KSPM FEB Unur periode 2022 yang akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ada dua guest star kita yang cantik dan ganteng. Say hi dulu dong, Kak. Hai. Ya, boleh banget diperkenalin diri kalian dari ceweknya. Halo, kenalin aku Suri. Kenalin, aku Yoga Diantara. Kalau anak KSPM bisa manggil aku Jogs. Halo Suri, halo Yoga. Halo, Halo Rani. Nah, sebelum lanjut nih Sobat Cuan, aku mau bacain sedikit pengalaman-pengalaman hingga prestasi yang pernah diraih oleh dua guest star kita yang keren-keren ini, teman-teman. Nah, dimulai dari Yoga dulu deh, aku mau bacain. Nah, for your information nih Sobat Cuan, jadi Yoga ini aktif banget loh di LinkedIn. Nah, jadi yang mau kepoin LinkedIn-nya Yoga bisa banget, tolong editor kasih foto LinkedIn dan LinkedIn Yoga dan Suri. Nah, jadi aku mau bacain sedikit pengalaman apa aja sih yang pernah diraih oleh Yoga. Yang pertama, ini Yoga ini menjadi Ketua Bidang Research and Development Divisi 2 KSPM FEB Unur. Pernah magang di Pintarsam sebagai Research and Development. Pernah menjadi Volunteer House Ilmu Indonesia sebagai analisis keuangan. Mendapatkan sertifikasi sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek untuk Pemasaran atau WPPEP. Dan buat Sobat Cuan yang belum tahu nih, Kak Yoga juga punya startup di Instagram yaitu fundamentalsaham.id. Jadi boleh banget nih taruh Instagramnya di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen analisis saham fundamental bisa banget follow Instagramnya fundamentalsaham.id. Nah, selain itu juga ada prestasi yang pernah diraih oleh Kak Yoga, wajib banyak banget ya. Jadi yang pertama ini ada juara 3 Philips Investment Day 2022 yang diadakan oleh Philips Sekuritas Indonesia. Juara 6 Liga Kompetisi Pasar Modal 2022 yang diadakan oleh KSPM FEB Universitas Jenderal Sudirman. Best presentasi dalam National Investment Fair 2022 Stockcase Competition yang diadakan oleh Fakultas Manajemen Galeri Investasi Trisakti. Top 5 peluang kampus brand ambassador dan juara 3 National Business Plan Competition Politeknik Pariwisata Bali. Nah, itu dari Kak Yoga. Sekarang aku mau bacain pengalaman dan prestasi dari Suri yang enggak kalah keren-kerennya. Jadi sini pengalamannya, Suri ini menjadi Staff Research and Development Divisi 2 di KSPM FEB Unur periode 2022. Menjadi kader digital Desa Cerdas Kemendes PDTT dan menjadi relawan pemutakhiran data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun Desa Sesanda. Dan ada pun prestasi yang diraih oleh Suri yaitu juara 1 Capital Market Resource Report 2022 KSPM Unisu, juara 2 Lomba Artikel Udayana Investment Week 2021, 10 besar Stock Analysis Competition KSPM Unhi 2022 dan 10 besar Stock Analysis Competition KSPM UNESA 2022. Wow, sangat menginspirasi sekali ya guest star kita kali ini. Aku yang duduk di sini nih udah pressure banget tuh dengar pengalaman dan prestasi kalian. Nah, jadi buat Sobat Cuan yang
sudah nggak sabar nih untuk bertanya lebih lanjut seputar lomba-lomba di pasar modal. Jadi kita langsung aja nih nanya-nanya ke hal yang basic dulu. Nah, jadi di sini aku mau nanya nih sama Kak Yongya dan Suri. Gimana sih awal mula kalian bisa tertarik di dunia pasar modal? Aku pengen Yongya dulu deh jawab. Oke, makasih Rani sebelumnya udah bacain sedikit pengalaman dan prestasi aku. Jadi apa pertanyaannya? Gimana sih awal mula kalian bisa tertarik di pasar modal? Oke, awal tertarik di pasar modal ya, mungkin bisa dibilang itu aku dari YouTube. Nah, pas SMA kan itu TBK. Nah, kan aku TBK tuh sering tryout out itu. Nah, setelah setengah tryout out tuh kan capek tuh. Aku kali itu kan buat misi kekosongan waktu kayak gitu. Jadi dari YouTube itu aku tertarik nih apa sih yang membuat sebenarnya orang-orang itu sukses secara finansial, dan the secret is the pasar modal aku nangkapnya. Jadi dari sana aku mulai belajar bagaimana sih pasar modal itu dan apa sih yang harus pelajari agar kita bisa terjun ke pasar modal seperti itu sih awalnya. Keren banget ya. Aku biasanya ngisi waktu-waktu nonton drakor loh sih, bermanfaat sekali ya. Lanjut deh untuk Suri. Gimana sih awal mula bisa tertarik di dalam pasar modal? Oke, kalau aku sendiri sih bisa dibilang awalnya tuh gara-gara suka ngahal dulu ya, gara-gara baca novel gitu. Dan novel yang aku baca tuh biasanya genrenya tuh kayak ada tokoh yang emang crazy rich gitu, dan aku sering ngebaca gitu kayak ngebahas-bahas tentang saham, investasi gitu-gitu. Terus akhirnya aku kepo lah gitu, nge-search apa sih sebenarnya itu, dan akhirnya pas di SMA juga aku ikut di klub ekonomi di SMA, dan itu yang lumayan sering menyinggung tentang pasar modal gitu, dan akhirnya dari sana mulailah tahu tentang gimana sih sebenarnya pasar modal itu dan melihat betapa impactfulnya itu untuk masa depan. Jadinya aku lebih mendalami itu gitu, kayak lebih tertarik lah sama itu untuk belajarnya. Keren banget nih udah mikir ke masa depan ya. Jadi aku mau nanya lagi nih, nah kalian ini kan jadi fungsionaris ya di KSPM. Aku pengen nanya nih, kenapa sih kalian bisa milih KSPM sebagai wadah kalian untuk mengembangkan bakat dan minat kalian? Dari segi deh. Oke, berkaitan sama yang tadi ya, karena emang dari awal aku merasa ya lumayan tertarik gitu ya sama pasar modal gitu, dan ngeliat pas awal masuk di FEB Unggul ini, pas itu di ospek itu kan ada yang perkenalan lembaga-lembaga di FEB gitu, dan aku melihat di sana ada perkenalan tentang PSO KSPM gitu, dan aku tertarik karena bisa dibilang seperti awal tadi aku tertarik sama pasar modal, jadinya aku ikut ini gitu Kak. Kalau Yoga gimana nih? Iya, kalau dari aku sama juga sih, karena kan aku juga sedang tuh pasar modal dari SMA. Jadi kebetulan juga di Fakultas Ekonomi ini ada KSPM seperti itu. Jadi aku percaya bahwa lingkungan itu akan mendorong kita untuk menuju ke yang lebih baik ke depannya. Jadi aku ingin passionku di pasar modal ini didukung oleh lingkungan. Jadi aku memilih KSPM sebagai wadah untuk belajar juga. Nah, di sini kan aku juga kepo ya. Mungkin buat sobat cuan juga yang masih ingin bertanya-tanya, kira-kira apa aja sih lomba-lomba yang biasanya ada di pasar modal? Boleh dijelasin dong, biasanya di pasar modal itu ada lomba apa dan gimana sih itu lombanya gitu? Bisa siapapun yang jawab boleh. Kalau dari pengalamanku, mungkin aku itu di pasar modal lombanya itu biasanya dua, yaitu aku biasanya trading competition sama stock analysis gitu, stock analysis atau stockist competition gitu. Jadi dari trading competition itu kita istilahnya belajar langsung terjun ke pasar modal dan menjadi trader di pasar modal gitu. Istilahnya kita kayak latihan trial di pasar modal kayak gitu. Kemudian kalau stockist competition itu kayak kita buat report kayak sekuritas itu, buat kita analisa suatu saham, apa sih rekomendasi kita terhadap suatu saham gitu. Jadi kalau aku biasanya dua aja, trading competition sama stockist competition. Nah, kalau dari Suri ini ada lomba lain lagi nggak? Mungkin aku mau nambahin, kalau yang
mayoritas sering aku ikutin itu ya showcase sama sih juga sama kayak yoga. Cuma dulu pernah juga ikut yang lomba artikel gitu. Nah artikel itu kita kayak ngasih tahu gitu, memberikan pemahaman tentang gimana sih sebenarnya itu pasar modal itu sesuai sama tema yang diadain sama lomba itu gitu. Terus walaupun aku belum pernah ikut gitu ya, mungkin ada juga gitu lomba esai tentang pasar modal, terus ada juga olimpiade tentang pasar modal. Jadi beragam sih lombanya yang berkaitan sama pasar modal. Debat juga kan. Iya, debat juga ada. Nah jadi stock analysis competition ini gini banget ya, eksis banget di KSPM kita ya pada lomba-lomba giniin analisis fundamental, teknikal, jadi seru banget sih di SAC itu. Nah jadi aku pengen tanya nih juga nih sama kalian, aku nih kan sering banget ya ikut lomba, tapi nggak pernah menang gitu kan. Nah di sini tuh lomba apa sih, lomba pertama apa sih yang kalian ikutin, terus gimana pengalaman kalian juga, apakah langsung menang, apa sama seperti saya yang gagal terus gitu? Mungkin bisa dijawab. Lomba pertama, kalau aku lomba pertama itu bisnis plan competition, jadi itu tentang Jadi bisnis. di bisnis tentang makanan gitu, di Politeknik Pariwisata. Terus pas itu kebetulan aku dapat juara 3 sih. Langsung ya, pengalaman pertama menang juara 3. Oke aja sih kayaknya. Enggak dong, itu pasti usaha dari Kak Yoga. Itu bertim. Oh bertim, berberapa tuh? Satu tim Bertiga. ya? Terus pengalamannya gimana? Pesan dan kesannya dapat juara 3 langsung gitu? Kesannya mungkin nggak percaya gitu sih, karena kan percaya lomba pertama langsung dapat juara 3 gitu, nggak percaya, terus senang banget sih. Terus kalau Suri? Kalau aku sendiri lomba pertama yang berkaitan sama ekonomi itu dulu sempat ikut olimpiade akuntansi di Politeknik Negeri Bali, dan itu awalnya ya sama seperti kayak tadi kalah juga. nggak masuk ya nggak masuk semifinalis atau apapun, karena itu pas aku ikutnya tuh masih awal banget pas kelas 10. Oh waktu SMA? Ya. Keren banget. Nah, mengingat tadi ikut lomba SAC gitu kan. Seperti yang kita tahu SAC itu kan perlu analisis yang panjang, itu nggak cukup buat 1-2 hari gitu kan ya. Kalau udah perlu mungkin bisa aja gitu. Nah, pernah nggak sih kalian di posisi yang capek banget tapi dikejar sama deadline pengumpulan proposal gitu? Nah, gimana sih cara kalian untuk mengatasi itu gitu biar hasil dari proposal kalian ini juga bagus gitu? Mengingat kan kalian juga sibuk kuliah, sibuk di KSPM, ngerjain tugas yang lain, ada yang magang, gimana? Dari siapa dulu nih? Oh, boleh bebas. Kalau aku gimana sih cara ngatasin apa tadi? Ngatasin misalnya kalian lagi di posisi capek banget gitu, tapi harus ngerjain proposal kalian. Terus gimana sih cara ngebagi waktu kalian sedangkan kalian harus ada tugas kuliah, tugas KSPM? Kalau dari aku, cara aku membagi waktu itu dengan cara skala prioritas kayak gitulah. Jadi aku urut mana sih yang urgent, mana yang penting dan mana yang nggak penting kayak gitu. Jadi aku utamain dulu sekalinya yang urgent kayak gitu. Terus aku misalkan nih aku lihat dulu, sekarang ada sesuatu yang penting, aku lihat dulu apakah sesuatu ini bisa didelegasiin gitu. Kalau bisa didelegasiin, aku minta tolong sama temen aku, terus aku bisa membagi waktu aku untuk menyelesaikan yang urgent gitu. Jadi skala prioritas aja sih. Oke, kalau aku sendiri kurang lebih mirip sih sama Kak Yoga. Aku juga nyusun gitu mana sih yang harus aku penuhi dulu gitu, dan biasanya aku bikin list tanggal-tanggalnya gitu, kapan aku harus nyelesain deadline ini dan kapan aku harus nyelesain deadline yang lain lagi gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan ada waktu luang ya aku coba lagi gitu melihat apa yang harus aku penuhi dan kerjain gitu kalau misalnya ada sempet gitu. Itu sih kalau aku. Oke, berarti tetap di skala prioritas ya, misalnya nih. Tapi yang aku lihat nih Suri dan Yoga dalam ngerjain SAC-nya tuh nggak pernah yang deadlineers gitu loh teman-teman. Jadi biasanya mereka udah dari jauh-jauh hari nih ngelakuin analisis teknikal dan yang lainnya. Sekarang di galeri ini aku sering banget nih ngeliat buka Excel, buka apa
apapun gitu. Jadi ini berdua ini keren banget nih teman-teman. Nah, selama ini kan kalian udah lumayan sering ya ikut lomba maupun ekonomi maupun di pasar modal gitu kan. Jadi pasti ada dong pengalaman-pengalaman apa sih yang menurut kalian tuh lomba ini seru banget gitu, dan apa terus ada juga lomba yang kayak aduh nggak mau lagi deh aku ikut lombanya ini gitu, udah kapok ikut lomba ini. Kira-kira ada nggak dari kalian? Mungkin dari Suri. Kalau aku sendiri secara garis besar gitu, pengalaman aku ikut lomba ya gitu sih, menyenangkan ya, tentunya menyenangkan gitu. Dan aku karena di lomba itu kan hasilnya nggak bakal selalu sama gitu. Misalnya aku suka ikut tuh gara-gara ya bisa ngelihat progresnya tuh aku dari yang sebelumnya nyampe ini aja misalnya, terus nanti selanjutnya kayak gimana gitu. Itu sih aku suka gitu, melihat progres gitu dari lomba. Terus kalau misalnya hal yang benar-benar bikin aku nyampe nggak mau ikut lomba lagi, sejauh ini belum ada. Jadi kegagalan itu dijadiin motivasi ya untuk progres kita ke depannya kayak gimana. Terus kalau Yoga? Kalau aku, ya aku juga nggak terlalu sering juga ikut, nggak sering juga ya, banyak yang lebih sering ikut lomba juga. Jadi kalau aku pengalaman yang menyenangkan tuh mungkin saat di NIF ya, di National International Fair tuh di Galeri Trisakti, karena itu pengalaman kedua aku ikutin lomba di showcase competition. Jadi dari sana saat join ke SPM juga, itu lomba pertama aku setelah join ke SPM. Jadi dari ke SPM memberikan apa ya, source atau memberikan banyak ilmu bagaimana sih caranya membuat SAT yang benar gitu. Jadi saat lomba itu aku jadi bisa benar-benar bagaimana sih membuat struktural yang benar dari analisa itu. Jadi itu sangat seru sih aku lomba sama dua teman aku juga. Jadi pas itu yang paling menyenangkan. Terus kalau pengalaman terburuk sih nggak ada sih ya juga, karena kan apa yang dikatakan tadi Mas Uli juga, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau gagal ya coba lagi. Kalau gagal terus gimana? Coba lagi ya? Coba lagi. Kalau kata ini juga, kata pepatah juga, habiskan masa gagalmu di usia muda gitu. Oke, keren banget nih. Ada quotes baru dari Kak Yoga. Jadi mungkin untuk aku juga dan teman-teman yang masih gagal dalam ikut lomba yang tidak pernah menang, belum pernah menang. Jadi habiskan dulu kegagalan kalian. Siapa tahu selanjutnya bisa menang terus kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, kemarin nih aku dengar kalian berdua untuk nyari waktu kita take ini nih melihat jadwal mereka berdua yang kemarin sibuk ngerjain KBMK. Jadi mereka berdua ini di tahun ini ikut KBMK mewakili KSPM. Nah, gimana kehektikan kalian kemarin, boleh diceritain? Mungkin sebelumnya udah dikasih tahu ya KBMK itu kayak gimana gitu kan. Boleh dong diceritain lagi sedikit apa itu KBMK, terus gimana sih pesan dan kesan kalian untuk mengikuti KBMK di tahun ini? Mulai dari Yoga dulu. Iya, KBMK. Nah, jadi kebetulan pada tahun ini aku dipercaya sama Erik buat ikutin KBMK. Jadi KBMK itu kompetisi bisnis manajemen dan ilmu keuangan. Jadi aku dipercaya sama Erik buat ikutin KBMK. Jadi KBMK itu ada bidang-bidangnya gitu. Jadi untuk terus aku ikutin KBMK di bidang riset investasi gitu. Jadi sebenarnya itu mirip SAC juga, tapi di sini kita dituntut untuk lebih detail kayak gitu KBMK. Jadi di sini pengalamannya yaitu aku jadi bisa bagaimana sih membuat equity report yang lebih detail gitu sih. Jadi bagaimana juga memilih waktu gitu. Karena kan aku juga kayaknya agak rendah gitu, jadi harus benar-benar manage waktu sih dari pendidikan KBMK ini. Tapi lancar kan sampai proses pensubitan gitu? Langsung karya ke submit sih. Lalu dengar-dengar kayak 3 menit sebelum deadline. Iya. Bisa. Kalau Suri gimana pesan dan kesan KBMK tahun ini? Oke, kalau dari aku sendiri ya impresif sih dan speechless, karena makasih juga udah dikasih kepercayaan untuk ikut lomba ini, yang mana nggak semua mahasiswa gitu kan berkesempatan untuk ikut lomba ini karena kuotanya juga terbatas.
Dan untuk di KPMK tahun ini aku ngerasa jujur agak gini kurang maksimal gitu, karena waktu itu ya juga habis proker banget gitu kan, dan tugas-tugas kuliah offline juga lumayan menumpuk gitu, dan akhirnya dengan kemampuan yang ya mencoba untuk semaksimal mungkin bisa, walaupun ada beberapa yang ke miss, tapi sekarang bisa selesai saja. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, apalagi buat sobat cuan yang pengen ikut lomba tapi masih bingung nih, kira-kira tips apa aja sih yang bisa kalian kasih ke pemula untuk ikut lomba di pasar modal, khususnya nih di bidang SAC atau Stock Analysis Competition. Bisa dari Yoga. Oke, tips untuk pemula ya. Sebenarnya aku juga pemula juga gitu. Jadi mungkin kalau untuk tips mungkin aku coba aja dulu, ikut aja dulu lomba, bagaimana hasilnya. Terus untuk khususnya untuk SAC mungkin dari aku ikuti perkembangan pasar modal Indonesia. Mungkin dengan mulai investasi saham, jadi kalian bisa langsung deh nanti sendirinya ikutin bagaimana sih perkembangan ekonomi, makroekonomi dan pasar modal Indonesia. Jadi dari aku sih mulai investasi, mulai ikutin berita ekonomi, mulai bagaimana sih untuk perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Dari itu kalian mungkin bisa buat ikut dengan SAC. Untuk Suri? Kalau aku pada dasarnya sama sih, kalau untuk memulai itu biar bisa tuh harus kita mulai terlebih dahulu gitu, biar kita tahu walaupun saat pertama kita memulai itu masih belum sedalam itu pemahaman kita, tapi at least we already tried our best gitu, karena kedepannya kita bakal saat udah terjun langsung itu nanti di sana kita bakal tahu gimana sih itu sebenarnya gitu, khususnya untuk SAC, karena dari yang aku rasain sendiri itu kan banyak yang harus dianalisis gitu, dan nanti saat udah mulai mencoba itu, saat sudah mulai melakukan dari sana mengevaluasi diri, dan dari sana bisa belajar gitu. Jadi jangan di awal-awal terlalu berekspektasi tentang gimana sih nanti harus hasilnya gitu. Yang penting coba aja dan tetap terus belajar gitu, dan tetap semangat. Berarti harus coba dulu ya intinya, jadi nggak usah takut memulai sesuatu apapun, nantinya kan bareng-bareng nih bisa belajar, bisa sama-sama tahu gimana sih SAC gitu, gimana sih apa aja sih di dalamnya, gimana cara evaluasi yang baik dan benar gitu. Nah jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih khususnya lebih dikhususkan untuk Yoga nih, karena setahu aku nih, yang aku lihat dari LinkedIn-nya Yoga dan yang udah aku bacain tadi di awal, Yoga ini punya sertifikasi WPPE. Nah, gimana sih cara ngedapetin sertifikasi itu? Mungkin ada tesnya atau gimana sih? Kira-kira susah nggak? Terus apa sih benefitnya Yoga ini dapat sertifikasi WPPE itu? Untuk WPPE itu ada tesnya. Jadi sebelumnya aku tuh ikut PPPE khususnya pemasaran ini juga dari KSPM. Nah di KSPM itu dikasih juga satu orang delegasi buat ikut tes kayak gitu. Jadi aku juga pas itu baru masuk KSPM, pas itu juga diminta untuk ikut sertifikasi ini kayak gitu. Jadi tesnya itu dari lembaga sertifikasi dari TIKMI. Terus tesnya itu untuk PPPE pemasaran ini ada 4 modul yang harus kita lulus di sana kayak gitu. Jadi yang pertama tuh mengenai mekanisme pendalaman efek, yang kedua pengetahuan tentang efek, yang ketiga tentang analisis ekonomi dan perusahaan, dan yang terakhir itu tentang hukum dan etika perdagangan. Jadi untuk dapetin sertifikasinya ini dari TIKMI, kita harus lulus keempat modul ini. Kemudian apa sih benefitnya kalau kita dapat sertifikasi WPPE ini? Jadi biasanya suatu sekuritas itu pasti mengutamain yang sudah punya lisensi. Terus lisensi yang di atau umum di suatu sekuritas yang itu yaitu WPPE biasanya. Jadi kalau kalian punya sertifikasi WPPE, kalian istilahnya udah bisa jualan ke orang gitu. Kayak misalkan kayak brand representatif gitu, broker dealer gitu. Jadi kalian udah bisa punya lisensi buat jualan efek ke orang gitu. Nah kalau boleh tahu nih tesnya kemarin tuh dalam bentuk online atau gimana? Kebetulan pas itu aku online. Jadi tesnya itu kayak
pilihan ganda gitu yang terdiri dari yang materinya itu dari 4 modul yang udah aku sebutin itu. Jadi itu diadain oleh TIKMI ya. Ini. Nah, dengar-dengar nih aku juga sering nih kan bareng sama Yoga. Yoga nih magang kan, lagi magang di Pintar Saham sebagai research and development. Nah itu boleh dong dikasih tahu ngapain sih di magangnya itu gitu kan. Habis itu apa sih benefit juga yang Yoga dapetin setelah dari magang itu? Untuk magang R&D di Pintar Saham baru aja aku udah selesai pas ini. Tapi apa aja sih yang dikerjain di sana? Aku di R&D sana itu diminta sama ownernya buat biasanya itu ngumpulin data atau meriset data tentang saham dan pasar modal sehingga nantinya data-data tersebut bisa dipakai buat member-member Pintar Saham, Pintar Saham, dan data itu bisa jadi konten. Jadi tugas aku itu di sana biasanya meriset data agar data ini bisa dijadiin konten di Instagramnya Pintar Saham dari si divisi kreatif desain kayak gitu. Terus aku juga biasanya misalkan ada tugas nih, misalkan tolong dong buat evaluasi dari saham ini dengan PRD PVP, itu biasanya aku juga disuruh. Intinya di sana aku melakukan riset terhadap data-data pasar modal kayak gitu. Jadi tugas research and development yang ada di Pintar Saham ini sama kayak tugas yang di KSPM atau beda nih? Mirip-mirip. Pas itu aku juga dikasih kewenangan untuk megang sahamnya, untuk megang Instagramnya Pintar Saham selama 3 bulan kayak gitu. Jadi sana aku juga berkoordinasi terus sama kreatif desain untuk membuat konten di IG Pintar Saham gitu. Sebenarnya sama lah merancang konten untuk edukasi gitu. Nah, perekrutannya nih Kak Yoga ini direkrut langsung oleh ownernya dari Pintar Saham atau gimana nih? Jadi ini ceritanya tuh aku dulu kan suka tuh di Instagram nge-follow orang finance gitu. Jadi kebetulan pas tuh aku lihat di Instagramnya itu ada Pintar Saham gitu. Aku follow Pintar Saham, terus aku juga follow ownernya gitu. Aku follow juga bapaknya. Nah setelah follow itu aku di chat nih bahwa tahun depan di Januari pas tuh akan ada open internship kayak gitu. Aku jawab dah, baik Pak, terima kasih infonya kayak gitu. Tapi kebetulan pas itu aku juga ada ada di company lain kayak gitu. Jadi pas itu aku nggak bisa langsung join gitu. Jadi tabrakan gitu ya? Tabrakan. Disuruh nunggu dulu biar selesai di sini baru bisa join Pintar Saham. Jadi banyak nih yang nunggu Kak Yoga buat join internship di startup finansial yang ada gitu kan. Nah ini yang paling bikin aku kepo nih. Jadi Yoga ini seperti yang udah aku sebutin di awal, dia punya startup baru gitu kan. Jadinya namanya fundamentalsaham.id. Bener nggak cara pengucapan aku nih? Sebenarnya salah. Jadi kalau dari aku tuh biasanya fundamentalsaham.id gitu. Oh gitu, harus fun. Ya karena mungkin aku juga baru mulai, mungkin tujuan aku sebenarnya buat membangun Instagram ini adalah agar untuk membuat saham itu menjadi fun gitu. Karena kan orang biasanya itu merasa ribet gitu. Jadi itu sih tujuan utama. Tapi belum pas mulai juga. Tapi buat sobat-sobat cuan yang pengen kepoin, boleh banget dong ya follow IG-nya fundamentalsaham.id. Boleh di sini editor. Baik, setelah tadi sharing session bersama kakak-kakak yang keren ini, aku mau lanjut nih mencari pertanyaan dari Instagram KSPM FEB Bundut karena admin dari KSPM FEB Bundut udah nge-share story. Jadi pertanyaan yang pertama itu dari Wahyu Putra AAAA. Nah ini ada kompleks pertanyaannya. Menurut kakak, sektor apa sih yang cocok untuk dipantau saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Yoga. Oke, sebelumnya terima kasih Wahyu atas pertanyaannya. Terima kasih Wahyu.
Jadi di sini aku juga nggak terlalu pro gitu ya. Tapi kalau dari aku kan biasanya itu analisanya itu dari top down analisis gitu. Jadi aku melihat makronya dulu, baru ke perusahaannya. Jadi mungkin kalau untuk sektor yang mungkin bisa dilihat saat ini, mungkin jangka pendeknya aja, menurut aku itu sektor batubara. Kemudian untuk jangka panjang kan ini aku bikinnya tuh ada cycle gitu. Biasanya setelah komoditi boom tuh ekor dari siklus itu adalah properti. Jadi kalau kalian mau mungkin investasi saat ini, mungkin sektor properti adalah pilihan yang tepat. Karena juga valuasinya masih murah saat ini. Kalau dari Suri? Kalau aku sendiri, maaf sebelumnya karena aku sendiri jarang, nggak terlalu intens itu di saham, lebih seringnya itu ke reksadana. Dan kalau di saham sendiri, aku setuju sih sama Kak Yoga untuk yang di properti, karena aku juga melihat apalagi saat ini kan proses pembangunan infrastruktur itu lagi gencar-gencarnya gitu, apalagi ada isu pembangunan untuk IKN ini, jadi itu bisa jadi sentimen itu buat di properti. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini dari Daniel Rinaldi R. Jadi di sini pertanyaannya, tujuan kakak untuk ikut lomba itu sebenarnya untuk apa sih? Boleh dijawab dari Suri. Kalau aku sendiri ikut lomba sebenarnya selain untuk menambah pengetahuan gitu, khususnya ya untuk mengisi waktu luang sih Kak, karena ya pengen memanfaatkan aja gitu, apalagi ada kesempatan yang udah di depan mata gitu, selagi bisa nyoba ya why not gitu sih. Kalau untuk Yoga? Kurang lebih sama sih sebenarnya, untuk mengisi waktu luang, kabut juga kayak gitu nggak sih? Gabutnya lomba ya? Karena juga mungkin di KSM juga kan orang-orangnya itu bervariasi semua, jadi aku juga kepacu nih buat untuk ikut lomba kayak gitu sih. Ya, jadi selain itu juga kasih kayak untuk ngumpulin SKP, nambah pengalaman, untuk nambah di CV gitu kan ya, pasti perlu banget kan untuk nanti kita cari kerja gitu kan. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesi games nih, sesi yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita di sini akan main games tebak insting teman-teman. Nah, jadi aku ceritain sedikit gimana sih peraturan permainannya. Jadi aku ngasih tahu satu kata. Jadi nanti mereka berdua ini harus memikirkan nebak satu kata dan mereka harus sama gitu jawabannya. Mungkin bisa aku contohin aja kali ya. Misalnya aku bilang FEB. Jadi 1, 2, 3. Above all. Bersemangat dong teman-teman. Ini udah di penghujung acara nih. Jadi Berapa kita kata Kak? Berapa kata? oh satu kata aja. Jadi misalnya FEB orangnya ya Kalau itu. above all nggak bisa berarti. Itu kepanjangan sih kayaknya. Jadi yang biar seru gitu loh. Jadi harus jawabnya harus nunggu-nunggu teman-teman. Ya. Siap. Mau langsung apa latihan lagi nih? Latihan. Galeri investasi. KSM. Nah kayak gitu tuh ya, harus kayak gitu tuh. Jadi langsung aja ya aku nebak. Aku kasih 3 pertanyaannya. Yang pertama, emiten bank. BBCA. Apa kalian ini udah kompromi nih sebelumnya nih? Kamu tahu di dalam. Oke, percaya. Jadi pertanyaan yang kedua, divisi 1. Risma. Hai Risma. Terus pertanyaan yang terakhir, investasi. Cuan. Oke, jadi dari 3 pertanyaan cuma 2 aja yang benar. Jadi nggak apa-apa nih, chemistry-nya masih terjalin nih teman-teman, nggak apa-apa. Jadi sesi gamesnya itu udah selesai dan di sini aku mau nginfoin buat kalian untuk pembukaan rekening efek. Buat sobat cuan yang bingung mau buka rekening efek di mana, no worries at all guys. Bisa kalian langsung datang ke galeri investasi FEB Unut yang berada di kampus Sudirman setiap hari Jumat. Atau boleh juga nih kalian tanya-tanya atau menghubungi admin yang ada di Instagram @KSPM FEB Unut. Nah, nanti aku yang akan jawab.